Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati yang Ustazah banggakan, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang mukjizat dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasannya. Mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Rasul atas kehendak Allah untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai Rasul utusan Allah. Macam-macam mukjizat. Mukjizat ada dua macam, yaitu yang pertama, mukjizat hissiyah atau mukjizat kauniyah. Mukjizat hissiyah atau kauniyah yaitu mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Contohnya adalah tongkat Nabi Musa alaihi salam bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, mukjizat maknawiyah atau mukjizat aqliyah, yaitu mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Contohnya, mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami berfirman, hai api, jadilah dingin dan menyelamatkan diri Ibrahim. Ayat tersebut merupakan bukti mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu tidak terbakar oleh api saat dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran surat Toha ayat 19 sampai dengan ayat 21 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ola alqiha ya Musa fa'alaqoha fa'idha hiya habbatun tas'a ola khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Yang artinya, Allah berfirman, lemparkanlah ia, yaitu tongkat itu, hai Musa. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka ia tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya dalam keadaan semula. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim.
yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam surat Hud ayat 37 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tuhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Yang artinya, dan buatlah bahtera perahu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah kamu bicarakan dengan aku orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Sesuai dengan kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 49, yaitu yang pertama, dapat membuat burung dari tanah yang kemudian dapat hidup. Yang kedua, dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Yang ketiga, dapat menyembuhkan orang buta. Yang keempat, dapat mengetahui apa yang disimpan orang di rumahnya. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dari celah-celah jari beliau memancar air yang dapat diminum sebagai pelepas dahaga. Yang kedua, dapat melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam. Yang ketiga, Al-Quranul Karim. Mukjizat yang berupa sabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai lamanya jabatan kekhalifahan sesudah beliau wafat. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang berbunyi, Al-khilafatu ba'di fi ummati salasuna sanatan, summa mulkun ba'da dzalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, khalifah pada umatku di masa 30 tahun. Sesudah itu menjadi kerajaan. Hal itu menjadi kenyataan bahwa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu muncul dinasti. Mukjizat yang berupa perbuatan. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang berbunyi, Inna ahla Makkata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa'arahumul qamara siqaini hatta ra'au hira'a bainahuma. Rawahul Bukhari. Yang artinya, sesungguhnya ahli Makkah telah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau memperlihatkan suatu tanda bukti bagi mereka. Kemudian beliau memperlihatkan kepada mereka bahwa bulan terbelah menjadi 2 hingga gua Sur dapat terlihat di antara 2 belahan bulan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fungsi mukjizat. Yang pertama adalah
untuk melemahkan dan mengalahkan usaha dan segala alasan orang kafir yang menentang seruan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa rasul itu benar-benar dipilih dan diutus oleh Allah sebagai penyampai wahyunya. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.